Selamat sore dan shalom. Salam dari kami, saya Yosua. Dan saya Winda mengucapkan Selamat Natal bagi kita semua. Dengan penuh sukacita kami menyapa Shalom. Yang terhormat, Ibu Tati Widayani MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sangatta Utara, atau yang mewakili. Beserta guru-guru Kristen SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Yang kami hormati, hamba Tuhan Bapak Pendeta Bastian Remi Sigarlaki MTH, yang sekaligus akan menjadi pembicara pada hari ini. Dan yang bersukacita, kita semua siswa-siswi Kristen Katolik SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Selamat datang dalam perayaan Natal bersama SMA Negeri 2 Sangatta Utara tahun 2020. Tahun 2020 tentunya bukan tahun yang mudah untuk kita lalui. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini, di negara kita saat ini memberi tantangan baru bagi kita. Tapi dengan penuh sukacita, kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita dapat berada di penghujung tahun 2020 ini, terutama di bulan ini, acara yang kita nantikan bersama dan doakan bersama, Tuhan izinkan terlaksana pada hari ini. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu satu sama lain untuk merayakan Natal bersama, tapi kita percaya bahwa sukacita Natal tetap ada di dalam hati kita. Dalam perayaan Natal tahun 2020 ini, kita mengambil tema yang luar biasa, yaitu Immanuel. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui bersama, yakni Pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, Ibadah Natal dengan pembicara kita, Bapak Pendeta Bastian Remi Sigarlaki MTH, yang akan membawakan firman Tuhan dengan tema Immanuel. Dan yang terakhir adalah sambutan dan pemberian plakat. Kita akan masuk ke acara yang kedua, yakni ibadah Natal. Kami ucapkan Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
Tiba saatnya kita memasuki prosesi penyalaan lilin. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Bastian Remi Sigarlaki MTH. Lilin kedua akan dinyalakan oleh perwakilan panitia yang akan diwakili oleh Listra Febrina Taruk. Lilin ketiga akan dinyalakan oleh perwakilan siswa yang akan diwakili oleh Claresta. The stars are brightly shining. It is the night of our days of first year. Long lay the world in sin and error pining. It is the breath and the soul. For yonder bridge and new and glorious morn, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Was born, oh night divine, oh night divine. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our days of first birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine.
Sudah saatnya kita masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai langkah kehidupan kita, sekalipun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Haleluya. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua hamba-Mu dan juga seluruh keluarga besar, siswa-siswi dan juga guru-guru Kristen di SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Kalau pada hari ini kami semua bisa berkumpul bersama-sama untuk memperingati hari kelahiran-Mu di tahun 2020 ini. Kami percaya ya Tuhan, di masa-masa sukar, di masa-masa sulit seperti ini, kalau kami masih bisa memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di penghujung tahun 2020 ini, kami tahu semua adalah kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan bagi kami semua pada saat ini. Untuk itu kami datang menaikkan syukur dan rasa terima kasih kepada Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Dan ibadah perayaan Natal hari ini semua dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas setiap korban pujian penyembahan yang sudah dinaikkan oleh adik-adik ini. Kiranya itu naik menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya tiba kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang Kau rapi hamba-Mu, berkati pemberitaan firman-Mu. Taruh Tuhan perkataan-Mu sendiri atas lidah bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa memperkatakan kebenaran firman-Mu, bukan dengan hikmat, bukan dengan pengertian hamba-Mu sendiri, tapi semuanya berasal dari pengurapan roh-Mu yang Engkau berikan dan Kau sampaikan isi hati-Mu buat kami semua pada hari ini. Terpujilah Tuhan, Roh Kudus, Engkau menyampaikan firman-Mu, berbicaralah karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berikan hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Puji Tuhan, haleluya, amin. Ya, para pelayan silakan duduk dan memberkati pelayanannya. Ya, shalom. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah perayaan Natal siswa-siswi dan guru-guru Kristen SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Kita percaya di tengah keterbatasan, di tengah situasi yang seperti ini, kita masih bisa beribadah, merayakan perayaan Natal. Semua itu adalah anugerah Tuhan, kesempatan baik yang Tuhan masih berikan bagi kita semua, walaupun secara online seperti ini. Dan saya ingin menyapa buat semua siswa-siswi, guru-guru yang ada di rumah, shalom, dan saya berharap semuanya berada dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam perayaan Natal di tahun ini. Ya, tema firman Tuhan malam pada hari ini adalah Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Mari kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Matius pasal yang pertama ayatnya ke-23, firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Natal merupakan penyataan kasih Tuhan bagi dunia ini untuk menyatakan kerinduannya, keinginan besar Tuhan, hasrat besar Tuhan untuk bersama-sama dengan umatnya. Sehingga Tuhan menjadi manusia bernama Yesus dan dia disebut dengan Immanuel. Gelarnya dia dipanggil Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Ini merupakan sebuah kerinduan Tuhan yang dinyatakan kepada umat manusia yang Dia kasihi. Ada hal yang sangat berbeda antara keyakinan atau iman Kristen dengan kepercayaan yang lain adalah kerinduan ini. Kerinduan Tuhan untuk bersama-sama dengan umatnya. Untuk Tuhan datang dan ada bersama-sama dengan kita. Kalau kepercayaan yang lain merupakan upaya manusia untuk datang
dan bisa mendekati Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan dengan segala macam aturan-aturan agama, aturan-aturan atau ritual-ritual ibadah supaya mereka bisa mendekati Tuhan. Tetapi kekristenan adalah hal yang berbeda karena menurut firman Tuhan yang kita baca pada hari ini bahwa seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Berarti kerinduannya adalah Tuhan datang dan menyertai umatnya. Tuhan datang dan ada bersama-sama dengan umatnya. Ini yang saya katakan berbeda karena kenapa? Yang lain berupaya datang untuk bisa ada bersama-sama dengan Tuhan. Sementara kita orang-orang Kristen, Tuhan yang berinisiatif datang untuk menyertai umatnya. Makanya Yesus disebut Immanuel, yaitu Allah yang menyertai. Kata menyertai dalam bahasa Yunani itu meta. Dalam bahasa Ibrani artinya unik. Artinya yang pertama ada beberapa arti, saya bagi dengan cepat. Yang pertama with. Kata menyertai artinya with, dengan. Jadi Allah dengan kita. Allah jalan dengan kita, bersama-sama dengan kita. Arti yang kedua near, artinya Allah dekat dengan kita. Arti yang ketiga dia close. Ada lebih dari dekat, tapi ada satu hubungan yang sangat akrab di sana, intimasi, ada satu keintiman dengan Allah. Dan kemudian arti yang keempat itu together atau bersama-sama. Jadi Allah bersama-sama dengan kita. Saya ingin bilang buat kita semua bahwa Allah Immanuel berarti Allah ada dengan kita. Allah dekat dengan kita. Allah sangat akrab dengan kita, intim dengan kita. Dan Allah berjalan bersama-sama dengan kita, together dengan kita. Kemanapun kita pergi, Allah ada di situ. Itulah keinginan besar Tuhan, makanya Yesus disebut dengan Immanuel. Karena Allah ingin selalu ada bersama-sama dengan manusia. Allah ingin selalu ada bersama-sama dengan mereka yang dia kasihi. Dia ingin dekat dengan mereka. Dia ingin selalu ada bersama-sama dengan mereka. Merasakan apa yang mereka rasakan. Menikmati apa yang mereka nikmati. Dan ikut terlibat di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Dan ini digambarkan dari kitab perjanjian lama. Sepanjang kitab perjanjian lama ada orang-orang yang disertai dengan Tuhan. Kejadian pasalnya 39 ayat 2 di sana berkata, maka Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil di dalam segala pekerjaannya. Karena Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa saja yang dikerjakan Yusuf, Alkitab menyebutnya dia selalu berhasil. Yusuf orang yang muda, Alkitab menceritakan umur 17 tahun dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Umur 17 tahun berarti kalau zaman sekarang berarti Yusuf masih SMA. Sama seperti adik-adik, sama seperti anak-anak SMA sekarang. Jadi umur 17 tahun, kadang kita bilang, kalau kita orang muda ini, kita nggak usah terlalu dekat dengan Tuhan. Kita bisa hura-hura dulu, kita senang-senang dulu. Nantilah, itu urusannya orang-orang tua. Tetapi Alkitab menulis Yusuf yang muda umur 17 tahun, dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dan sepanjang hidupnya walaupun dia jauh dari orang tuanya, dia harus berada di Mesir. Alkitab berkata Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga dia menjelma menjadi pribadi yang selalu berhasil di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Kenapa? Karena Allah dengan dia. Allah dekat dengan dia, ada Allah bersama-sama dengan dia, Allah berjalan bersama-sama dengan dia. Itulah istimewanya kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan ini kerinduan hati Tuhan, ini keinginan Tuhan. Makanya Yesus ketika dia akan lahir, malaikat Tuhan datang dan menyampaikan pesan kepada Yusuf. Bahwa engkau harus menamakan anak itu Immanuel, dia akan disebut Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Karena memang itulah kerinduan umat Tuhan untuk menyertai umat-umatnya. Nah, apa istimewanya? Apa sih berkat apa yang didapat ketika kita disertai oleh Tuhan? Yang pertama, kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut terhadap apapun juga. Amin. Kita nggak perlu takut. Kalau if we know something bigger than us, kalau kita tahu sesuatu yang jauh lebih besar dari kita, menyertai kita,
Something is powerful, sesuatu yang lebih berkuasa dari kita, itu ada menyertai kita, itu membuat kita menjadi tenang. Secara psikologis, kalau kita tahu ada orang yang lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berkuasa menyertai kita, kita juga akan merasa lebih besar, kita juga akan merasa menjadi kuat, sehingga kita nggak takut terhadap apapun juga. Jadi ketika kita tahu berkat yang pertama, bahwa Allah menyertai kita, kita tidak perlu takut terhadap apapun juga. Makanya pesan Natal yang pertama kepada para gembala-gembala di padang Efrata pada waktu itu dalam Lukas 2 ayatnya ke-10, firman Tuhan datang kepada mereka, dibilang, firman Tuhan berkata, jangan takut. Hari ini aku menyampaikan kesukaan besar buat kamu. Bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat artinya apa? Pribadi yang akan menyelamatkan kita. Tidak sekedar menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga menyelamatkan dan menolong kita dalam segala keadaan, segala situasi. Namanya juga juru selamat. Dan di masa pandemi seperti ini, di masa ketika manusia mengalami pencobaan yang sangat besar hari-hari ini, orang-orang Kristen tidak perlu takut secara berlebihan. Tidak boleh paranoid secara berlebihan. Berjaga-jaga iya, aware iya. Tapi takut kita tidak perlu takut secara berlebihan. Kenapa? Karena kita tahu Allah menyertai kita. Haleluya. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Kan kita percaya Tuhan lebih besar dari virus corona. Haleluya. Amin. Tuhan lebih besar. Kalau Tuhan lebih besar, Tuhan lebih berkuasa. Yang menyertai kita jauh lebih berkuasa daripada virus-virus yang menakutkan bagi banyak orang. Kenapa kita harus takut? Saya menyampaikan ini bukan berarti kita menjadi orang-orang yang lalai, sembarangan kita hidup. Tidak. Tetapi menjadi takut berlebihan juga dengan situasi hari-hari ini, itu juga menjadi salah. Kalau kita tahu bahwa Allah menyertai kita, maka kita akan menjalani hidup ini dengan sukacita, tidak dengan ketakutan. Karena satu hal yang kita tahu, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Itu yang membuat kita menjadi tenang. Makanya Yusuf walaupun dia jauh di Mesir, Yusuf tidak takut. Walaupun dia jauh dari orang tuanya, dia tidak takut. Kenapa? Dia tahu yang menyertai dia lebih besar dari orang tuanya. Walaupun dia terpisah dari papa mamanya, dia tidak khawatir. Karena apa? Dia tahu bahwa yang menyertai dia lebih berkuasa dari papa mamanya. Jadi walaupun dia di Mesir, dia tahu hidupnya pasti akan dipelihara. Sehingga dia tidak takut. Sehingga dia bisa menjalani hari-harinya di Mesir dengan sukacita. Dan Alkitab menulis dia berhasil. Bahkan di umur 33 tahun. 13 tahun kemudian setelah Yusuf menerima mimpi. Di Kejadian pasalnya ke-37. Dia menjadi Perdana Menteri yang hebat di Mesir. Kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan menyertai dia. Saya ingin bilang hari ini kepada adik-adik semuanya. Saya ingin bilang kepada adik-adik siswa-siswi Kristen di SMA 2 hari ini. Pastikan Tuhan menyertai engkau. Seperti Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga engkau bisa menjalani hari-hari ini. Walaupun kita sedang dalam pencobaan yang besar. Di masa pandemi ini semuanya berubah. Cara belajar berubah, cara hidup juga berubah. Ini menjadi challenge, menjadi tantangan yang belum pernah siapapun punya pengalaman menghadapinya. Tetapi kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, kalau engkau pastikan Tuhan menyertai engkau tidak perlu takut terhadap apapun juga. Yang kedua, berkat apa yang diterima bagi mereka yang disertai oleh Tuhan. Yang kedua, mereka yang disertai Tuhan, dia tahu bahwa dia pasti menang. Masalah boleh ada, persoalan bisa ada, tapi dia tahu dia menang. Roma 8 ayatnya yang ke-31, di sana firman Tuhan begini. Kita tahu bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Di sana dikatakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jadi kenapa kan Rasul Paulus berkata seperti itu? Karena dia tahu kalau ada Allah di pihaknya, artinya Allah menyertai, siapa yang akan bisa melawan kita? Kemudian kalau kita baca terus ke bawah ayat itu, sedang kelaparan kah, penganiayaan kah, kesusahan kah, penderitaan kah?
Semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus katanya. Dan kemudian di ayatnya ke-37 dia katakan, bahkan di dalam kesemuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi kalau Allah menyertai kita, berkat yang kedua, kalau Allah menyertai hidupmu, kalau Tuhan menyertai hidupmu, kalau Sang Immanuel itu Allah menyertai engkau, itu bersama-sama dengan engkau. Yang kedua, engkau akan terus menikmati kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Persoalan boleh ada, saya percaya pandemi ini kita semua akan menang melewatinya. Yang percaya bilang amin. Ya, kita pasti bisa melewatinya. Di masa-masa puncak pandemi, ketika gereja-gereja tidak bisa beribadah secara offline, tapi harus lewat online seperti ini, di bulan-bulan 6, saya ingat bulan 5, bulan 6 di tahun ini, semua orang bingung tentang masa depan. Semua orang takut tentang mau seperti apa kita ini. Kita mau jadi seperti apa? Karena kenapa? Angka-angka kematian terus bertambah setiap hari diupdate. Baik secara nasional maupun secara global. Angka-angka kematian terus grafiknya bertambah. Sehingga orang menjadi khawatir. Orang sudah mulai bertanya, jangan-jangan kapan giliran kita? Tetapi hari itu, saya ingat betul di sekitar bulan 6, saya menyampaikan firman Tuhan secara online seperti ini kepada jemaat Tuhan. Saya katakan, ya, dari hasil perenungan saya terhadap kebenaran firman Tuhan, saya katakan bahwa umat manusia pasti bisa melewati kesulitan ini. Umat manusia pasti bisa melewati pandemi ini. Kenapa? Karena memang dalam sejarah manusia sudah berkali-kali mengalami pandemi yang sulit. Baik dari zaman ketika zaman Romawi, kemudian masuk ke era-era modern, pandemi berlangsung demi pandemi. Tetapi manusia bisa melewati. Dan saya percaya, saya katakan pada waktu itu, saya percaya bahwa pandemi ini pun kita mampu menang dan kita bisa melewatinya. Karena apa? Saya tahu betul Allah menyertai kita. Dan puji Tuhan hari ini kita ada di akhir tahun 2020. Kita berada di akhir tahun 2020. Saya percaya kita bisa melewati hari-hari sulit di dalam pencobaan-pencobaan yang tidak mudah ini. Dan kita bisa ada dan peringati hari Natal hari ini. Itu adalah kemenangan buat kita semuanya. Haleluya. Nah, saya percaya ada kemenangan demi kemenangan. Kita berdoa tahun 2021. Ini semua bisa segera berakhir. Dan kita masuk di dalam suatu keadaan yang baik. Yang lebih baik, saya nggak bilang menjadi normal atau kembali ke seperti dulu. Kita harus bilang bahwa kita akan masuk dalam keadaan yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Makanya saya senang ketika tema ini diangkat. Ada suatu sukacita ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa pasti kita menang. Pasti kita akan bisa melewati semua ini. Adik-adik bisa terus bersekolah kembali, melanjutkan sekolah. Nggak meraih hal-hal yang hebat, berprestasi di sekolah. Yang ketiga, apa berkatnya ketika Tuhan menyertai kita? Yang ketiga, ketika Tuhan menyertai kita, kita pasti punya masa depan yang baik. Yang setuju bilang amin. Iya. Kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti punya masa depan. Yeremia 29 ayat ke-11 dia bilang, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu katanya. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk mendatangkan hari-hari yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Hari-hari yang penuh dengan keberhasilan. Hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera. Hari depan yang baik katanya. Itu janji Tuhan. Tuhan punya rancangan hebat buat umatnya. Tuhan punya rancangan yang luar biasa bagi mereka yang percaya dan mau bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan ada bersama-sama dengan dia, dengan kita, dia berkata, padaku ada rancangan-rancangan yang hebat. Makanya Yusuf yang muda umur 17 tahun, yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan punya rancangan hebat sama dia. Umur 17 tahun, Tuhan sudah kasih lihat tentang masa depan yang akan dia alami di umur 33 tahun. Bayangkan, umur 17 tahun, dia sudah bisa melihat tentang masa depan, tentang rancangan dan rencana Tuhan bagi dia. Nanti di saat dia berumur 33 tahun. Saya berdoa, adik-adik yang masih muda hari-hari ini, mungkin usiamu sekitar 16-17,
paling tua mungkin 18. Tetapi engkau memilih bersama-sama dengan Tuhan sejak hari-hari ini. Sehingga Tuhan bisa kasih kau impian, visi hidup tentang masa depan. Yusuf muda, dia melihat visi, dia dapatkan visi dari Tuhan tentang masa depannya. Sehingga di umur 33 tahun dia menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Kenapa? Alkitab berkata karena Tuhan menyertai dia. Saya berdoa hari-hari ini sebagai orang-orang muda. Engkau memutuskan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Selalu dengan Tuhan. Sehingga engkau bisa satu hari nanti engkau bisa mendapatkan sebuah mimpi dari Tuhan yang berasal dari Tuhan. Sehingga engkau bisa melihat masa depanmu. Kalau engkau bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya. Saya tidak peduli bagaimana keadaan orang tuamu. Saya tidak peduli status sosialmu. Engkau miskin, engkau kaya, engkau lahir sebab mungkin hari ini engkau tinggal dengan orang yang bukan orang tuamu sendiri. Ada yang tinggal dengan tantenya, ada yang tinggal dengan omnya, ada yang tinggal dengan kakaknya. Saya tidak peduli dengan status sosial yang seperti itu. Karena saya hanya tahu satu hal, kalau Tuhan menyertai, segala keterbatasan akan menjadi kesempurnaan, diubah menjadi kesempurnaan oleh Tuhan. Yusuf tidak disertai dengan siapa-siapa di Mesir. Tidak ada fasilitas apa-apa di Mesir. Dia hanya mengandalkan Tuhan yang menyertai dia. Dan akhirnya apa? Dia mencapai puncak karir. Menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Dihormati, dihargai. Sejarah mencatat sampai hari ini. Ada seorang Ibrani yang pernah menjadi Perdana Menteri atau orang kedua di Mesir. Sehingga dia bisa menolong bangsanya sendiri, dia menolong keluarganya dari kelaparan. Saya percaya adik-adik hari ini, kalau engkau bersama-sama dengan Tuhan menjalani hidupmu, saya percaya masa depanmu akan cerah, haleluya. Masa depanmu akan penuh dengan harapan. Karena apa? Tuhan menyertai engkau. Kiranya di Natal tahun ini, di Natal yang penuh dengan keterbatasan, Natal yang penuh dengan pencobaan, Natal yang penuh dengan tantangan. Adik-adik harus berjuang mempersiapkan Natal dengan yang tidak biasa ini. Tetapi engkau mengimani benar bahwa Yesus disebut sebagai Immanuel, dia menyertai hidupmu. Maka saya percaya engkau akan punya masa depan yang luar biasa. Engkau hidup berjalan bersama-sama dengan, engkau memilih untuk hidup berjalan bersama-sama dengan sejak umurmu muda. Hari-hari ini, engkau memutuskan untuk memilih bersama-sama dengan Tuhan, berjalan dengan Allah Immanuel. Maka engkau akan melihat hal-hal hebat luar biasa. Dan Tuhan bisa mengubah segala ketakutan dan kekhawatiranmu menjadi sukacita yang besar. Karena engkau tahu Allah Immanuel menyertai engkau. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa, sampaian firman Tuhan yang terbatas waktunya ini, yang singkat dan juga disampaikan secara online seperti ini. Bisa jadi berkat buat semua adik-adik bahwa Tuhan ingin bersama-sama dengan engkau. Tuhan ingin berjalan bersama-sama dengan engkau. Makanya gelarnya disebut Immanuel, artinya Allah menyertai engkau. Ketika Tuhan menyertai engkau, engkau tidak akan takut terhadap apapun juga. Ketika Tuhan menyertai engkau, ada jaminan kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan menyertai engkau, engkau akan punya hari depan yang gilang gemilang. Engkau akan punya hari depan yang luar biasa. Karena Immanuel, Allah Immanuel, Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Tuhan memberkati, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama-sama lewat perenungan di Natal 2020. Natal yang penuh dengan keterbatasan, Natal yang penuh Tuhan dengan tantangan. Tetapi kami bisa melakukannya, bahkan kami bisa menyampaikan firman-Mu secara online. Kami berdoa firman-Mu yang diberitakan lewat perayaan Natal Tuhan, anak-anak SMA Negeri 2 Sangatta Utara ini jadi berkat dan didengar oleh banyak orang dan menjadi suatu dorongan ilahi bagi kami semuanya. Bahwa di Natal 2020 ini kami mau hidup disertai oleh Tuhan. Kami memilih hidup supaya Tuhan menyertai kami. Karena kami tahu ketika Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, pemilik serwa sekalian alam,
yang memiliki kendali atas segala sesuatu itu menyertai kami yang terbatas dan penuh dengan kekurangan ini. Maka kami percaya kami bisa akan melewati segala sesuatunya. Kami tidak perlu takut terhadap apapun juga. Karena kami pasti akan menang melewati semua tantangan. Dan kami akan punya hari depan yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau tolong dan jaga kami. Engkau lindungi kami di masa-masa pandemi ini. Bahkan hamba berdoa kiranya Engkau yang menghalau semua virus-virus jahat ini. Sehingga pandemi ini bisa berakhir. Kami masuk di 2021 menjadi tahun yang lebih baik. Tahun yang luar biasa dibanding tahun 2020. Dan menjadi hari-hari yang hebat dan luar biasa bagi kami semua. Untuk bisa meraih masa depan, meraih hari-hari yang baik sesuai dengan rancangan-rancangan Tuhan atas kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati apa yang sudah disampaikan oleh kebenaran firman-Mu, tanam dalam hati dan pikiran kami, jadi rema dalam hidup kami dan penuntun jadi terang bagi jalan-jalan kami. Dan kami khususnya Tuhan, anak-anak SMA Negeri 2 ini, mereka bisa berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada worship leader. Shalom, puji Tuhan untuk pujian yang telah kita naikkan dan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kita percaya Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bastian Remi Sigarlaki. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam keluarga dan dalam pelayanan. Kita akan melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dan pemberian plakat. Shalom, selamat malam. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Sangatta Utara, Ibu Tati Widayani, MPD, atau yang mewakili. Yang saya hormati Dewan Guru, staf tata usaha dan karyawan SMA Negeri 2 Sangatta Utara, siswa-siswi SMA Negeri 2 Sangatta Utara yang Ibu kasihi. Ya, sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk kita saat ini, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan pikiran-pikiran kita dipenuhi oleh banyak pertanyaan. Bagaimana saya akan bersekolah? Bagaimana saya akan belajar? Bagaimana saya bisa bertemu dengan teman saya, dengan saudara saya? Tapi Tuhan sangat baik. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menggunakan teknologi yang ada. Kita bisa menggunakan teknologi tersebut untuk bisa belajar, berkomunikasi dengan orang lain, mencari informasi yang lebih banyak. Anak-anak ibu yang Ibu kasihi, pada malam hari ini kita bisa bertemu lewat daring. Kita bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus meskipun hanya lewat media elektronik. Kita tidak bisa berjabat tangan, tetapi kita percaya bahwa di sini Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Semoga di Natal ini kita bisa mensyukuri apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan memberikan kepada kita kesempatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan ke depannya. Selamat menyambut tahun baru 2021. Semoga kehidupan kita lebih baik. Shalom, terima kasih. Demikianlah rangkaian ibadah dan perayaan Natal kita pada hari ini. Kiranya sukacita Natal selalu melekat dalam hati kita semua. Kami dan segenap panitia undur diri dan kami ucapkan
Selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Puji Tuhan, kita sudah tiba di akhir ibadah perayaan Natal pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, arahkan hatimu sejenak kepada Tuhan, tadahkan kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih setia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera-Nya. Tuhan yang angkat engkau naik dan tidak pernah Dia biarkan engkau turun. Bahkan Tuhan buat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang disentuh dan dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Berkat Abraham, Ishak, Yakub dan Israel, berkat dari leluhur-leluhur rohanimu, menyertai perjalanan hidupmu mulai dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Engkau terima berkat ini dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. of my heart.